Hai Clickers, bertemu kembali di Musik Asik IDs ID. Saya Boy Bakamaru dan siang hari ini saya kedatangan tamu Rambu Piras. Seperti apa ngobrolnya? Langsung kita simak. Kalau sukses go international, apa sih yang kamu lakuin pertama? Yang pertama saya lakukan pertama adalah saya pengen sekali saya pengen sekali membawa nilai-nilai Indonesia. Indonesia bukan hanya Bali, bukan hanya Jakarta, tapi ada bagian Indonesia lainnya seperti Indonesia Timur yang sama kerennya, yang sama kayanya. Indonesia kaya dari Sabang sampai Merauke Oke, dari gitu. Miangas sampai Pulau Rote. Sampai Pulau Rote, betul. Sekarang saya udah bawa nih Pulau Rotenya, Sasandonya. Itu asli dari Rote ya, Sasando ya. Asli dari Rote, Sasando, betul. Oke, saya pernah Yang tuh ke situ. main pun, Saya pernah ke sana tuh, Rote. keren ya, cantik Eh, ya. nanti bahkan sampai ke pulau yang terluarnya itu banget. Pulau apa gitu? Oh Saya iya, sempat ke situ juga. saya malah belum ke situ loh. Yang pulau kecil itu, kebanyakan Isinya malah nggak ada yang tinggal. isinya cuma TNI doang, ada beberapa gitu. Iya, betul. Oke, nah ini dari Peter Hartato mau nanya, Pak Rambu, Ya, ada rencana pulang ke Indonesia kapan? Tuh, tadi bagaimana pandemi di Belanda udah tadi ceritain ya. ya. Ada balik lagi apa yang paling agenda terdekat di Indonesia apa tuh? Agenda terdekat September, saya balik ke Surabaya. Semoga kalau flight udah lancar, syarat-syarat untuk saya boleh baliknya sudah jelas, saya akan kembali September. Boleh dibocorin tuh nggak apa aja kegiatannya selama di Akan ada acara, kebetulan ada acara wedding, semoga tidak di-cancel, tidak tertunda. Kalau jadi, saya bakal nyanyi di situ. Kalau pengantinnya sih ya kalau bisa jangan tertunda ya. Iya, acaranya aja yang tetap ya. Oke, hanya untuk itu aja balik berarti. Temen atau Iya, apa profesional? eh, saya tidak kenal secara pribadi sih, klien sih lebih tepatnya. Iya, Oke. Nah ini tadi kita udah sempat ngomongin tapi ada yang penasaran sih Kak Permata. mm-mm. Boleh ceritain lagi dong project bareng DJ Belanda. Genre-nya apa? Terus rencana rilis. Nah, Jadi yang sebenarnya itu baru terjadi 2 minggu yang lalu. Dia tertarik ketika mendengar sampel lagu Hanya Kau Saya. hmm, Jadi karena di situ kan saya libatkan ada perkusi dan juga sasando dan biola. Terus dia tuh kayak tertarik sasando, dia mau tahu sasando apa. Terus dia dengar temponya, ketukan dan lain-lain, dia bilang ini kayaknya oke nih kalau dibuat begini. Saya boleh coba minta ininya nggak? Makanya saya belum bisa sebutkan namanya karena masih sangat mentah sekali. Dia baru minta contoh lagunya, dia bilang dia tertarik. Nanti kalau sudah jadi, baru saya nggak mau takabur, udah mau ngomong duluan. Tapi memang saat ini baru sampai mereka minta materinya, tertarik dengan materinya untuk mereka coba godok. Sekarang lagi coba digodok, gitu. tapi kalau nanti sukses berlanjut berlanjut lagi kan terus kan makin sibuk ya. Kalau Ya, suami udah pasti 100% mendukungnya. dia udah pasti 100% mendukung. Dia mengenal saya, kami pacaran 9 tahun, dari saya nol, dari saya belum ikut audisi, dari saya masih menjadi banker, sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk hijrah menjadi musisi. Hmm, Jadi dia udah tahu betul dan dia support 100%. Oke. Gitu. Nah untuk single Hanya Kau ini udah ada di semua platform ya, YouTube apa semua. Sudah, Ada Apple Music, Spotify, sudah ada. dan Iya, semua. sudah ada. Oke. Nah, ini kalau dengan single pertama banyak kemiripan atau ada sedikit perbedaan, Rambu? Bedanya jauh sekali. Dari Oh, segi temanya itu pun sebenarnya masih tentang cinta kasih, sama, tapi bedanya gini. Kalau di lagu yang pertama, Keajaiban Biasa judulnya, itu lebih kepada gratitude, ucapan terima kasih saya karena saya mendapatkan kasih karunia yang banyak. hmm, Di lagu kedua, itu lebih kepada ungkapan cinta. Kayak saya sedang kasmaran, temanya tentang cinta, pure cinta. Tapi masih berkaitannya adalah gini,
Di lagu pertama, saya mau menitik beratkan bahwa keajaiban-keajaiban yang terjadi di kehidupan kita, kadang-kadang kita menunggu sesuatu yang grande. Kita abaikan sesuatu yang kecil-kecil yang ternyata grande itu datang dari hal-hal yang kecil tadi itu. Ya. Contoh, udara pagi, kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas, matahari bersinar terang. Kurang lebih kayak yang hal-hal yang kayak gitu. Termasuk di dalamnya adalah cinta. Cinta adalah hal yang kecil yang kadang-kadang kita rasa itu biasa aja ya. Tapi tanpa cinta hidup menjadi hampa. Wah, ya kan? Akhirnya tema itu, cinta itu yang saya bawa di single saya yang kedua. Cinta ini cinta yang menceriakan, semua yang membawa sukacita, yang kayaknya mau keadaan kita lagi sedih atau lagi apa, tapi kalau cinta itu datang, ada setitik cahaya dan harapan, ya nggak? Itu. Terus yang kedua, yang beda signifikan adalah, ini tadi dari segi musik, ada unsur sasandonya, ada unsur tradisionalnya, yang ternyata menurut saya, si sasando tadi ini yang kalau kita biasa anak muda kan kalau ngomong alat musik tradisional itu kuno kaku nggak cocok sama alat musik sekarang, sama musik zaman sekarang. Tapi ternyata enggak loh, bisa berpadu dengan manis, serasi menurut saya, dan malah melengkapi indahnya musik yang ada. Yang ketiga, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, pendekatan-pendekatan musik yang dilakukan oleh komposernya, itu sebenarnya pendekatan-pendekatan klasik. Kalau didengar nanti dari alunan biolanya dan lain. Tapi ternyata si klasik ini dipopkan itu bisa ya. Jadinya seperti yang ini. Nah, itu yang bikin dia unik sih. Menurut saya. Yang beda dari situ. Nah, kayaknya tadi kan ngomongnya kayak berrima-rima terus. Kayaknya hal nyiptain lagu juga nggak sih, Rambu? Saya belum pernah menelurkan lagu yang saya ciptakan sendiri, tapi saya punya kerinduan yang besar untuk bisa menciptakan sendiri. So far, lagu single saya yang pertama dan yang kedua dibuat oleh orang lain. Target Gitu. lagu keberapa tuh ciptaan sendiri? Saya masih belum bisa bicara karena so far next project saya itu masih juga karya orang lain. Dan orang lain ini selalu orang-orang lain di sekitar saya yang membaca karakter saya, yang mengetahui persis cerita saya, akhirnya mereka yang menuliskannya dalam lagu. Ayo dong, kan kayaknya Segera ya. kayaknya belakangan pencipta lagu cewek udah lama nggak ada ya kan? Iya, Ya iya kan? sih. Sejak Melly Iya, Goeslaw nggak ada lagi tuh. Siapa iya. yang pencipta? Melly, Kak Dewik juga kan Oh, ya? ini oh ya Eh, Dewi. Setelah Dewi. Dewi, terus Dewi Lestari, Yura Yunita tuh Oh, keren loh. oke oke. Ya kan? Yang sendiri ya. Iya. Oke, semoga kamu menyusul ya untuk Ya semoga, amin, makasih. meramaikan pencipta lagu cewek. Iya. Terima Nah ini kasih. dari Sari, tinggal di Belanda, ada makanan Indonesia yang dikangenin nggak? Kalau lagi kangen, biasanya gimana? Masak sendiri atau ke resto yang jual? Banyak katanya resto Indonesia ya di Belanda ya. Banyak banget. Di sini udah kayak Indonesia kedua deh kayaknya. Banyak banget restorannya. Tapi yang saya jawab pertanyaannya, makanan yang paling saya kangenin adalah sambal. Saya manusia sambal, manusia nasi. Nggak bisa nggak makan nasi. Jadi Sambal merah akhirnya apa hijau? kenapa? Sambal merah apa hijau? Di sini sambal merahnya lebih pedas, jadi enakan sambal merah. Oke. Mm-mm. Lombok rawitnya yang merah lebih pedas. Kalau yang hijau rasanya agak sedikit sayur. Karena lebih gede gitu kali ya. Iya, Oke. betul. Jadi cabai rawit. Nah, kalau kangen akhirnya bikin sendiri, bikin sendiri, nggak beli sih. Kalau untuk sambel mah, Kan sambal ada makanannya. Makanannya apa tuh? Kan nggak mungkin makan sambal doang sama roti. percaya nggak, apapun tuh bisa saya sambelin loh. Oh iya. Bahkan saya bisa makan, iya pizza tuh loh saya sambelin dong. Saya nggak mau pakai saus sambel, pakai sambel saking kangennya. Sedodol itu. Keju, saya pernah loh uji coba keju. Keju batangan itu saya totol-totol pakai sambel. Enak juga kok. Berarti bisa bikin baru tuh ya, pizza geprek ya. Pizza. Aku rasa. Karena sebenarnya kalau udah ada sambel, apalagi kalau pedes banget, makanan apapun rasanya rasa sambel nggak sih? Iya, iya. Nah, ini dari Iya. Ferdinand Ana Bunyi.
Nah, sekarang gue Ya, giliran nanya makanan asli Belanda yang makanan favorit saat ini. eh Apa tuh? frikandel itu kayak Makanan asli gorengan-gorengan. Belanda apa? Iya, Rambu. makanan asli Belanda ada satu makanan tapi saya nggak terlalu seberapa suka yang ada daging terus ada hijau-hijaunya apa sih namanya saya lupa. Tapi ada satu gorengannya dia kayak risoles kayak frika itu suka itu kayak gorengan sih buat saya. Saya cemil-cemilin tuh makan pakai lombok biji saya gigitin kayak makan ote-ote kalau kita di Indonesia. Saya tetap ya pakai lombok biji saya gigit-gigitin itu frikandel. Itu Pakai kayak lombok. pakai lombok tetap Wong Surabaya yang ngerti lombok. wong Surabaya ngerti lombok. Nah, ini dari Nani Suherni cuman mau bilang dia bangga sama mereka yang tetap bilang saya masih WNI loh meski udah terkenal di luar sono. Sukses buat Kak Rambu. Saya belum terkenal di sini. Soon, soon to be Belum kok. famous ya. Iya, tapi saya aminkan ya. Amin, amin. Oke, Iya, ini dari Pardan. Rambu, ya. kalau ada peluang, siapa coach di The Voice Indonesia yang mau diajak kolaborasi? Titi DJ kah, Anggun, Arman Maulana, atau Nino Vidi? Nino Vidi. Coach saya itu adalah Coach Anggun. Saya pengen sekali bisa kolaborasi dengan beliau. Kan deket tuh, Pengen banget. Deket tinggal ya sama Paris ya. 6 jam perjalanan. Iya. Tapi 3 tidak jam semudah ya? itu, Fernando. 3 jam nggak sih? 3 jam Nggak perjalanan? tahu kalau 3 jam pakai bus bisa loh. 3 jam, saya belum tahu sih. Ya, Saya bus nggak jam. nih. Iya. Hmm. Tapi belum pengen banget. Tapi belum sampai ke situ. Tapi sangat kepingin. Tapi Itu bisa jadi follow-followan kan? Di medsos, di Instagram. follow-followan. Hmm. Iya, saya follow beliau. Tinggal DM aja. Tinggal DM ngelajin, Nah, coach, iya. nah. Belum pernah DM. Saya sudah pernah DM. Terus Belum. Oh, DM untuk kolaborasi belum. Saya belum. kalau DM Belum yang berani casual, sampai ke tahap. biasanya kalau DM yang casual biasanya ngomongin apa? Waktu itu saya ucapan terima kasih ketika selesai di The Voice sama waktu beliau ulang tahun. Belum pernah saya menambah ke kolaborasi dan lain-lain, belum. Oke. Tapi kalau kamu Rambu sendiri ngelihat sosok Ya. Anggun seperti apa? Kalau saya melihat Coach Anggun, saya punya respect yang luar biasa ya dengan beliau. Dan saya itu sangat kagum, satu hal yang paling saya kagumi dari beliau adalah tentang kejujurannya dalam bermusik, dan karakter dia itu kuat. Self-esteem dia juga kuat menurut saya. Jadi begitu itu pun tercermin ketika dia coaching kami, timnya, dia selalu menekankan kepada kejujuran dalam bermusik, tidak ada si A, si B, si C yang paling bagus yang wajib kamu ikuti. Tapi jadilah dirimu sendiri. Wujudkan apa yang pengen kamu wujudkan. Ketika kamu mendengar lagu, kamu dengarkan, rasakan, dan sampaikan apa yang kamu rasakan. Kamu tidak perlu menjadi si A, menjadi si B, menjadi si C, tapi jadilah dirimu sendiri. Itu sih. Itu yang saya pegang sekali, makanya saya paling ingat kalimat itu. Gitu. Nggak Akhirnya, apa-apa berbeda. nah akhirnya kan kamu kan menyerap omongan Anggun itu, Ya, terus kamu mendefinisikan diri Rambu atau musik Rambu itu seperti apa jadinya? akhirnya saya mendefinisikan itu dengan ini. Saya pure pop, saya bukan pop R&B yang kekinian yang bisa menari-nari liuk-liuk dengan lagu ya kan. Kalau kata teman-teman sekitar saya bilang, kamu tuh pop oldies katanya. Nggak bisa yang gimana ya kan pop oldies umurnya pun ya. Tapi di sini pun saya yang saya juga rasa kental kayak saya gini ya, saya bicara wajah saya orang Indonesia Timur sekali, rambut saya Indonesia Timur sekali gitu kan. Jadi akhirnya karakter itu yang mau terus saya bawa. Ketimuran saya dengan cara bernyanyi saya yang ada sedikit di nada-nada tertentu, di klasiknya keluar karena memang saya belajarnya musik klasik ya, nggak apa-apa. Itu yang menjadi karakter saya kayaknya. Gitu. Tapi gue jadi penasaran ya kan, akan berkolaborasi sama DJ. Terus misalnya Ya. perform off air itu gimana tuh? Iya ya, nggak tahu juga. Kalau nggak harus meliuk-meliuk dikit gitu gimana ya? Nah, itu dia yang menjadi PR ya. Mungkin bukan PR.
mungkin liuk kan dia DJ, dia bisa melakukan semuanya dengan musik. Liuk-liukannya biar dia aja, sayangnya tetap saya. Liuk-liukan Ngeles. Sasando ya. Liuk-liukan iya. Halus itu. Oke, menarik, menarik.